Halo rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir praktikum mata kuliah Production and Operation Analysis dengan judul Study Case La Familia Byte. Next. Latar belakang dari studi case La Familia Byte ini yaitu selama era pandemi, banyak orang-orang yang pada akhirnya memilih untuk gaya hidup yang lebih sehat. Salah satunya yaitu dengan bersepeda. Karena bersepeda dapat dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Karena demand yang meningkat cukup pesat ini selama era pandemi, La Familia Byte menghadapi beberapa tantangan, yaitu untuk bagaimana ia untuk menyeimbangkan kapasitas produksinya serta pengendalian biaya di tengah-tengah permintaan yang melonjak pesat. Sehingga La Familia Bike ingin meningkatkan efisiensi produksi dan perencanaan operasi melalui metode yang dipelajari dalam mata kuliah Production and Operation Analysis. Next. Rumusan masalah pada studi case La Familia Byte ini yaitu yang pertama menentukan metode forecasting yang paling akurat, yang kedua menentukan agregat planning yang paling efisien, yang ketiga menyusun assembly proses dan bill of material, yang keempat mengoptimalkan MPS, MRP, dan load sizing, dan yang terakhir yaitu mengefisiensikan inventory dan scheduling. Next. Tujuan dari penelitian pada studi Kesla Familia Baik ini yaitu yang pertama mengintegrasikan seluruh metode production and operation analysis untuk kasus La Familia Baik. Yang kedua menentukan metode yang terbaik pada setiap tahapan, mulai dari metode forecasting hingga dengan scheduling. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan biaya total, kapasitas produksi, serta waktu pengerjaan. Next. Untuk metodologi yang digunakan dalam studi case La Familia Baik ini yaitu data yang diperoleh dari aktivitas operasional meliputi data penjualan, biaya, kapasitas, komponen, hingga tenaga kerja. Tahapan yang dilakukan dalam studi case La Familia Baik ini yaitu yang pertama ada forecasting, yang kedua ada agregat, yang ketiga ada assembly, yang keempat ada MPS, yang kelima ada MRP, dan yang keenam ada load sizing, inventory, hingga scheduling. Untuk tools yang digunakan yaitu ada Excel dan Lingo. Next. Oke. Next masuk ke tahap pertama yaitu forecasting. Di sini perhitungan menggunakan 4 metode uji yaitu ada TSD, MA, Holtz, dan Winter. Setelah dilakukan perhitungan, hasilnya adalah TSD adalah metode yang paling akurat dengan nilai minimum error 1,22%, yang terkecil di antara metode-metode lainnya. Selanjutnya adalah tahap agregat planning, yang di mana ada 4 eh, pengujian juga, antara lainnya ada zero inventory plan, constant workforce, overtime loss sale, dan overtime subcontract. Agregat planning ini bertujuan untuk meminimalkan total biaya produksi dan inventory. Setelah perhitungan dilakukan, total cost termurah adalah menggunakan zero inventory planning. Selanjutnya masuk ke assembly process. Nah, assembly proses dibuat berdasarkan daftar komponen dan struktur perakitan yang telah ditentukan. Assembly chart seperti gambar di samping eh, menunjukkan alur dari subassembly hingga menjadi final final product. Dengan adanya visualisasi assembly chart ini, perusahaan bisa memahami urutan dan keterkaitan antar komponen dan juga dapat mengidentifikasi potensi adanya bottleneck. Yang di sini sebagai contoh adalah komponen Spox yang memiliki 30 unit butuh pengendalian kapasitas produksi yang ketat karena jika terjadi keterlambatan maka akan menghambat seluruh proses perakitan. Next, silakan. Selanjutnya adalah assembly proses.
Ya, dalam assembly proses ini terdapat produk struktur. Produk struktur ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana suatu produk dirakit, serta memungkinkan perusahaan untuk merencanakan produksi, mengelola inventaris, dan memperkirakan biaya produksi laba milik baik secara lebih efektif. Dalam produk struktur ini terdapat level-level untuk proses selanjutnya. Next. Selanjutnya adalah Bill of Materials. Fungsi dari Bill of Materials ini adalah sebagai jaringan atau network yang menggambarkan hubungan induk atau parent product dengan komponen. Dari Bill of Materials terlihat bahwa beberapa komponen membutuhkan jumlah signifikan, misalnya 30 unit fork dan 2 unit tires per sepeda, sementara komponen lain hanya membutuhkan 1 unit seperti grip, basket, dan body. Next. Selanjutnya adalah Master Production Schedule atau MPS. Perhitungan MPS ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi dari La Familia Pack cukup untuk memenuhi permintaan sepanjang tahun 2022 dengan stok akhir yang masih aman, semuanya di atas safety stock. Next. Kemudian Material Requirement Planning atau MRP. MRP ini menjelaskan mengenai kebutuhan material berdasarkan Bill of Materials dan MPS yang sudah disusun tadi. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa beberapa komponen seperti brake dan hub memiliki tingkat persediaan di bawah safety stock, sehingga memerlukan pemesanan ulang untuk menghindari terjadinya stock out. Sebaliknya, komponen lain seperti chainstays justru mengalami kelebihan stok yang berpotensi mengakibatkan biaya penyimpanan atau holding cost meningkat. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan reorder yang terjadwal dan review terhadap lead time serta lot size. Jadi untuk load sizing menggunakan 4 metode pengujian yaitu Silver Mill, LUC, PPB, dan Wagner Wittin. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, metode Silver Mill menunjukkan kalkulasi dengan biaya paling rendah, sehingga penerapan metode Silver Mill dapat membantu perusahaan untuk mencapai efisiensi biaya dan menjaga kelancaran proses produksi secara keseluruhan. Inventory control. Sistem Kanban diterapkan sebagai alat visual yang berfungsi mengatur aliran bahan baku dan komponen di setiap tahap proses produksi. Poin yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan, setiap work center memiliki kebutuhan jumlah kartu Kanban yang berbeda-beda, disesuaikan dengan waktu proses, kapasitas kontainer, dan tingkat permintaan masing-masing komponen. Untuk poin yang ketiga, dengan penerapan sistem ini, perusahaan mau menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan dan kebutuhan aktual produksi sehingga proses produksi menjadi lebih stabil dan efisien. Next. Operation scheduling. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan algoritma CDS, literasi 1 memberikan kinerja terbaik karena mencapai waktu penyelesaian total terpendek, yaitu 39 unit waktu. Dan idle time terendah dengan urutan optimal, yaitu brake pads, kaliper mount bolts, hydraulic hose, rotor, dan kaliper. Memakai span minimum 39 unit waktu. Next. Operation scheduling employee. Banyak pekerja yang dibutuhkan oleh La Familia Back berdasarkan perhitungan di atas adalah sebanyak 80 pekerja. Dengan konfirmasi dari software Lingo, angka 85 sebagai solusi optimal, objective values menunjukkan bahwa tidak mungkin menjalankan operasi dengan kurang dari 85 pekerja. Dari hasil Lingo, alokasi pekerja efisien tanpa gangguan operasional dan seluruh kebutuhan harian, yaitu 55-65 orang, terpenuhi dengan jumlah minimal pekerja 85 orang. Hal itu menunjukkan efisiensi tenaga kerja dan pengendalian biaya gaji. Next.
Jadi bisa disimpulkan menjadi 5 poin. Untuk poin yang pertama, TSD merupakan metode forecast paling akurat. Yang kedua, Zero Inventory Planning menjadi aggregate plan planning efisien. Poin yang ketiga, Silver Mill terbukti logising paling optimal. Poin yang keempat, dengan menggunakan perhitungan MRP dan Kanban menjadikan inventory perusahaan terkendali. Poin yang kelima, CDS dan TVB menghasilkan scheduling yang efektif. Terima kasih.